Selamat siang, saudara sekalian. Siang ini saya akan membawakan kasus mengenai atresia ani. Di dalam buku kita lihat istilah anorektal atresia atau imperforate anus sering kita ketemukan. Ya. Jadi atresia ani ini kita ketahui bahwa kejadiannya itu 1-4 per 5.000 kelahiran hidup. Ya, jadi dan sering dijumpai bersama gangguan lain, ya, seperti ya itu bakterial. Ya, bakterial itu dari V itu adalah vertebral anomalies, A adalah atresia ani, C adalah cardiac anomaly, TE adalah tracheoesophageal fistula, R renal anomalies, L adalah limb abnormalities. Dan juga dijumpai pada kasus trisomi, ya, terutama 21. Tetapi bisa juga terjadi atresia ani itu tersendiri, ya, sekitar kurang lebih 15,9% itu data dari Trondheim University, ya, Norway. Dan umumnya lebih dominan kejadiannya pada janin laki-laki. Untuk klasifikasinya itu atresia ani ini dikelompokkan ya menjadi ya tinggi, menengah atau rendah itu sesuai daripada letak buntunya dari kantong itu terhadap otot puborectalis, ya. Jadi ini kita tahu, dan memang ya buat kita sebagai dokter kebidanan itu untuk mendiagnosa pranatal ini memang agak cukup sulit, ya, dan justru itu memang dan cukup menantang. Memang ada, kalau kita baca buku, ada yang bisa mendiagnosa pada trimester pertama. Ya, berupa misalnya ada suatu struktur kistik di belakang kandung kemih pada potongan transversal. Tapi ya disarankan kalau kita menemui ada kelainan seperti ada struktur kistik di belakang kandung kemih ini, kita harus mengikuti ya selanjut pada trimester kedua dan ketiga. Bukan ini hanya kita bisa memastikan, karena kalau struktur kistik ya pada daerah tersebut itu kelainan lain berupa penyakit Hirschsprung, ya, itu yang merupakan suatu gangguan ganglionik daripada sistem yeyunum atau proksimal daripada kolon ascending, ya, itu juga perlu kita diferensiasi. Penampilan ya gangguan lain berupa kistik, ya, jadi sistem kolon yang atau rektum yang melebar, dan di dalam ya kolon atau rektum yang melebar itu berisi materi hiperekoik, ya, hiperekoik yang disebut enterolithiasis, ya, atau bahasa Inggrisnya intraluminal calcified meconium itu bisa jumpai. Ini yang saya mau tampilkan pada video berikut ini. Jadi ya kasus saya ya itu pada seorang wanita G1 27 tahun dirujuk oleh sejawat, ya, karena didapatkan ya ada masa di perutnya, ya, di masa di perutnya. Kita lihat masa di perutnya seperti apa. Kita ya adalah suatu struktur, kita lihat ini, ya, ini merupakan sistem, ya, sistem kolon ini, ya, yang di dalamnya ini ya kita lihat ada bintik-bintik ekoik, ya, ada sistem bintik-bintik ekoik. Ini yang kita sebut enterolithiasis atau ya intraluminal ya calcified meconium, ya, kalau kita baca buku. Dan ya pada waktu ya dilakukan pemeriksaan ya sistem yang lain, ya, struktur kepalanya atau yang lain itu normal, itu sesuai untuk usia memang 23 minggu. Kita lihat ya diameter kepalanya, ya cerebellumnya, ya ini talamusnya, ya, kemudian septum pellucidumnya, kemudian daripada ya bentuk kepalanya ini semua normal, ya, maupun orbita
ya, maupun daripada kita lihat sistem daripada ventricle lateralisnya, ini ada choroid plexusnya, ini normal, maupun hidung. Kita lihat penampilannya, ya, hidungnya, ya, frontal, daerah frontal, matanya, lensanya, ini memang ini perlu kita lakukan seperti yang dikemukakan tadi, ya, kita harus menyingkirkan ada, ya, abnormalitas yang asosiasi lainnya, ya, mukanya juga kita tampilkan juga lihat normal, ya. Jadi memang kalau kita ada menemukan atresia ini kita harus meyakinkan, karena kita tahu umumnya kalau atresia ani ya kita dapatkan pada trimester ketiga, ya, aliran darah dari tali pusat juga normal kita lihat tadi, ya. Kemudian ini sistem daripada femurnya, ya, kita ukur, ya, panjangnya, ya, kita lihat, kita bisa sesuai untuk usianya, ya, tali pusat itu berenang di dalam air tuban yang, ya, memadai. Kemudian kandung kemih itu ada arteri umbilikalis kiri kanan untuk menyingkirkan, ya, adanya, ya, single umbilical artery. Kita harus kerjakan. Kita lihat ini jantungnya, ini paru, ya, ini ada lambung, ya, ini kita lihat, ya, bagaimana abdomennya, ya, ini kandung kemih, ini ada sakrumnya kita lihat, ya, karena sakrum kita perlu singkirkan, itu ada sakral agenesis, ya, ini kolon yang melebar. Kalau lihat seperti ini, ya, itu gambarnya seperti, ya, ada tumor teratoma atau bukan, ya, tapi kita harus tahu bahwa ini di dalam sistem usus, ya, ini air tubannya kita bisa lihat, ya, potongan ini daripada perutnya. Nah, ini lingkar abdomen untuk mengukur, ya, lingkar perut, ya, itu juga sesuai. Jadi, ya, usus kecilnya kita lihat proksimalnya normal. Jadi, ya, proksimalnya normal. Ini hanya sistem kolonnya. Ini kandung kemih, ini lihat kita kolon, ya. Kolonnya ini yang melebar, ya. Di dalamnya kolon ini kita dapatkan ada bintik-bintik, butiran-butiran hiperekoid. Ya, ini yang gambaran khas daripada, ya, suatu atresia ani, ya. Jadi ini lebarnya, ya. Bagaimana ini lebar daripada kolon itu juga ada suatu nomogram, ya, bisa ditemukan, ya, bagaimana mulai usia daripada 12 minggu sampai 40 minggu. Ya. Kita lihat, ya. Jadi ini, ya, tulang belakangnya, ini ginjalnya, ya. Jadi ini adalah suatu, kenapa tulang belakang ini selalu, ya, seperti yang kemukakan tadi, kita harus menyingkirkan kelainan lain, ya. Jadi ini yang khas. Kemudian memang pada pemeriksaan trimester kedua saya selalu melakukan pemeriksaan arteri umbilikalis, arteri uterina ini yang sebelah kiri, ya. Kita lihat ini arteri uterina sebelah kiri, kemudian ada arteri uterina sebelah kanan, ini sebagai pemeriksaan, ya, untuk melengkapi pemeriksaan USG trimester kedua. Dan dari hasil pemeriksaan ini memang kita lihat ini sesuai, ya, semuanya. Beratnya, ya, semua ukurannya semua ini sesuai untuk 23 minggu 5 hari, dan aliran darahnya semua juga normal, ya. Arteri umbilikalisnya dan arteri uterinanya. Memang setelah lahir, memang akhirnya bayinya kita lahirkan sesar, kemudian 2 hari kemudian ini bayinya dilakukan repair oleh dokter bedah anak, ya. Kemudian selanjutnya memang, ya, anak ini dirawat lebih lama. Kenapa? Karena rupanya ada gangguan daripada irama jantung. Tapi setelah dirawat seminggu, bayinya pulang dalam keadaan kondisi normal. Demikian yang saya mau sampaikan, ya, kasus atresia ani yang cukup menarik ini. Terima kasih.